Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terkhusus yang tengah berada di Muscat, di Oman pada saat ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini Jumat adalah Jumat pertama di bulan yang pertama di tahun juga yang sudah berganti kepada tahun yang baru, 2 Al-Muharram 1439 Hijrah. Sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan sampai tahun berganti di hari kedua di bulan Al-Muharram ini. Untuk itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tahun ini, di hari ini, di pekan pertama ini, kita masih mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan bimbingan itu kita akan selalu lebih baik menjalani kehidupan dibandingkan dengan waktu-waktu yang telah kita lalui. Ada yang cukup menarik dari penamaan tahun dan bulan-bulan yang melekat pada tahun itu berbeda dengan penamaan bulan-bulan dan penyebutan tahun di sementara tempat, sementara keadaan, khususnya barangkali terkait dengan penamaan bulan dan tahun Masehi. Di dalam Islam hingga saat ini, terkhusus di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diadakan sebuah pertemuan yang sangat menarik, membincangkan bagaimana nama-nama bulan dan tahun yang melekat pada perjalanan nilai-nilai keislaman senantiasa melekat petunjuk-petunjuk kehidupan yang tidak hanya sekedar menghadirkan penamaan hari, kemudian juga bulan, dan lantas kemudian tahun yang memberikan bimbingan kemudahan dalam beraktivitas, tapi juga bagaimana dalam menjalani hari-hari, pekan, bulan, dan tahun itu kita selalu melekatkan diri pada nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan keislaman. Karena itu secara singkat diusulkanlah menurut sebagian dari para sejarawan yang umumnya disepakati tentang pendapat atau usulan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu agar melekatkan tahun-tahun yang dilalui kemudian juga bulan-bulan yang akan dilewati melekat kepada nama yang sangat spesifik, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sekedar membedakan dengan tahun-tahun dan bulan Masehi, tapi juga melekatkan pesan-pesan kehidupan yang nyata yang membimbing kita untuk beraktivitas. Kita ingin kaji barangkali sekisaran 5-10 menit saja terkait dengan spirit hijrah dan spirit bulan Al-Muharram yang kita lalui sampai dengan saat ini, atau baru kita buka lembarannya, yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa paham kenapa kita melalui hari-hari ini dengan penamaan-penamaan demikian. Lalu setelah itu mudah-mudahan ada waktu bagi kita untuk berdiskusi dari kisaran waktu yang coba kita lalui menjelang maghrib waktu Indonesia bagian barat tentunya. Baiklah, kita coba dulu berikan gambaran bahwa pertama, tahun yang melekat dalam kalender Islam disebut dengan tahun hijrah, dan diambil dari situ kemudian sifat, ditambahkan ya nisbah, lalu kemudian dilekatkan tak di ujungnya sehingga menjadi tahun Hijriyah atau Sana Hijriyah. Kalau kita tuliskan kalimatnya dan kita gali kemudian asalnya, akan ditemukan satu hal yang sangat menarik dari penamaan ini, yang secara cepat barangkali saya coba urutkan. Kalau kita tuliskan seperti ini, hijrah, lantas kemudian kita tambahkan di sini ya nisbah sebelum huruf ta tentunya, sehingga akhir kalimatnya menjadi hijriyah. Kita tuliskan misalnya hijriyah. Kita sudah pahami bersama bahwa dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang ditambahkan tak di ujungnya, apalagi kalau kita kemudian gali asal katanya, kata hijrah terambil dari kata yang juga sangat menarik, kata hajara. Ya, kalau kita turunkan kepada akar katanya dulu, ha, jimra, seperti ini. Kemudian kita tambahkan alif, menjadi hajara.
Lalu kita temukan kemudian bentuk sifatnya atau masdarnya menjadi hijrah. Kalau kita urutkan dulu ke sini, secara bahasa kata hajara ataupun hajara singkatnya adalah berpindah pada keadaan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ingat poinnya, bahwa bukan sekedar baik, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Anda tinggal di samping masjid, tapi Anda tidak pernah ke masjid misalnya. Mohon maaf, walaupun rumah Anda bagus, rumah Anda kemudian luas dan sebagainya, Anda tidak pernah ke masjid. Dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Anda ingin merubah keadaan Anda, mulai Anda ingin mendekat ke masjid. Maka perpindahan Anda ini kemudian secara bahasa itu bisa dinamakan dengan hijrah namanya. Baik, jadi bukan sekedar berpindah, Anda pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi itu tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Maka itu tidak dinamakan dengan hijrah. Orang Arab menyebutnya dengan bahasa standar intiqal, intaqala yantaqil. Ana antaqil min Bekasi ila Jakarta. Saya pindah dari Bekasi ke Jakarta. Tapi kepindahan saya ke Jakarta tidak membuat saya lebih dekat dengan Allah. Itu tidak dinamakan dengan hijrah. Dia tidak sementara Anda katakan saya pindah dari Indonesia ke Oman, lalu saya katakan hijrah. Kalau kepindahan Anda ke Oman belum membuat Anda dekat dengan Allah, itu bukan hijrah namanya. Tapi yang paling menarik, kalau di Jakarta Anda belum dekat dengan Allah, di Bandung belum dekat dengan Allah, di Palembang belum dekat dengan Allah, di Padang belum dekat dengan Allah, lantas Allah pindahkan Anda ke Oman, dan belum juga Anda dekat dengan Allah, Anda butuh kemana lagi supaya Anda mendekat kepada Allah? Nah, kata kerja dari perpindahan itu disebut dengan hajara. Baik, kalau Anda ingin menambahkan alif misalnya di sini, sehingga berubah jadi hajara, maka secara singkat saja, secara singkat, ada perbedaan di antara dua kata ini. Jika disebutkan kalimatnya dengan bentuk yang pertama, ini menunjukkan proses yang cepat. Ya, hampir tidak ada rintangan, sekalipun ada hambatan minim didapati. Hajara. Tapi kalau kemudian ditambahkan alif di sini dalam prosesnya, maka alif di sini selain menunjukkan pada bertambahnya panjang bacaan atau dikenal dengan mad dari hajara jadi hajara, secara bahasa juga ya, dalam ilmu bahasa Arab, jika satu kalimat dari kata kerja ditambah alif di tengahnya, salah satu maknanya selain menunjuk pada panjang bacaan juga menunjukkan pada proses yang tidak mudah untuk diraih, tidak seketika didapatkan. Jadi ada sesuatu yang jalan yang panjang yang harus dititi. Ada proses yang harus diadaptasikan. Seakan-akan kata kerjanya menggunakan bentuk ini yang kedua, ingin menunjukkan pesan berpindah pada keadaan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semudah mengucapkan kalimatnya. Kadang di depan ada tantangan yang harus kita lalui, ada hambatan yang serius kemudian kita tangani. Jika Anda telah bisa melewati ini semua, maka Anda bisa mendapatkan nikmatnya, hasilnya, capaiannya, bahkan sifatnya. Itu yang dinamakan dengan hijrah. Nah, dari sini, kalau kita kemudian ingin jadikan hasilnya, atau sifatnya, atau keadaannya, maka kata kerja ini kita kembalikan ke dalam bentuk yang ini, yaitu hijrah. Asalnya, kalau menggunakan yang ini berarti cepat prosesnya. Kalau menggunakan yang ini menunjukkan ada masa-masa atau tantangan-tantangan yang dilalui. Dan teman-teman sekalian, jika Anda perhatikan dalam Al-Quran, termasuk dalam uraian hadis-hadis Nabi SAW, umumnya, walau tidak semuanya, umumnya kalimat-kalimat hijrah, jika dibentuk menggunakan kata kerja, selalu menggunakan kata yang kedua ini. Baik dalam bentuk fi'il madhi, past tense, ataupun bentuk mudhari yang progresif. Quran surah keempat misalnya, An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Hajara, yuhajir. Yuhajir menggunakan alif. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan siapa yang berkeinginan untuk mau berhijrah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Kenapa kalimatnya menggunakan alif di situ? Untuk memberikan kesan bahwa merubah keadaan untuk lebih dekat dengan Allah tidak semudah mengucapkannya. Anda yang biasa nonton bola bisa begadang, tapi untuk bangun tahajud dan tidak pernah dikerjakan sebelumnya, jangan dikira Anda bisa langsung bangun malamnya. Anda yang nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ingin ke masjid, tidak mudah. Anda harus bergulat dengan perasaan dan kebiasaan terlebih dahulu. Anda yang biasanya tidak pernah sedekah, sekarang ingin sedekah, tidak mudah. Seperti Anda yang biasanya kumpul-kumpul, menghabiskan weekend, tapi kemudian Anda ingin datang untuk belajar, ikut ta'lim, itu pun tidak mudah. Mesti ada tantangan-tantangan yang kita lalui. Dan disitulah kemudian pahala Allah berikan. Ketika Anda melewati tantangannya, prosesnya kemudian dihadapi, maka setiap proses yang dilalui, disitulah pahala-pahala Allah berikan. Ingat, pahala terletak bukan pada hasilnya, tapi terletak kepada proses yang kita jalani untuk mendapatkan hasil terbaik yang Allah ridhai.
Nah, teman-teman sekalian, secara singkat kemudian, jika hasilnya sudah kita dapatkan dalam bentuk yang ini, hijrah, kemudian kita tambahkan ya di antara huruf ta berbuka dengan ra-nya menjadi hijriyah seperti ini, maka iya-nya ini yang disebut dengan ya nisbah. Nisbah mengikutkan satu hukum pada hukum kalimatnya. Jadi kalau Anda kemudian masukkan kalimat ini hijrah, ya, berusaha untuk menjadi lebih baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan perubahan-perubahan yang baik, maka dari situ Anda kemudian tambahkan huruf ya ini sebelum ta marbutahnya dari kalimat hijrah jadi hijriyah. Kalau saya kembalikan ke sini, perhatikan teman-teman sekalian, ada sahabat-sahabat Nabi ingin berhijrah dari Mekah kemudian ke Madinah. Apakah dikira kemudian langsung datang ke situ lantas mendapatkan kenikmatan? Tidak. Mereka harus menjalani proses dulu. Mereka harus menjalani tantangan-tantangan di jalan. Bahkan Nabi dikejar-kejar sampai kemudian sembunyi di Gua Thur menghadapi banyak pasukan yang siap. Bahkan mohon maaf bertaruh dengan nyawa dan sebagainya. Jadi untuk menuju ke Madinah menghadapi rintangan-rintangan, dan di situ ada keindahan-keindahan untuk dipelajari. Ketika mendapatkan kemudian hasilnya di Madinah, maka dijalani kehidupan dengan nyamannya, tenangnya, dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Umar bin Khattab dan kisaran para sahabat pada saat itu, bagaimana kemudian kalau tahun-tahun kehidupan yang dijalani oleh orang-orang Islam dinamakan tahunnya mengikutkan kepada peristiwa-peristiwa hijrahnya Nabi SAW, yang dengan itu setiap orang Islam bisa belajar. Begitu disebutkan tahun berapa, begitu disebutkan namanya hijrah, maka mereka akan merasakan bahwa setiap saat saya mesti lebih baik dalam pandangan Allah. Hari ini lebih baik, tahun ini lebih baik, esok lebih baik. Maka kalau Anda ingin ikutkan keadaan baik Anda kepada masa-masa yang lalu, berdasar suasana ini, maka tambahkan ya nisbah sebelum huruf ta'nya. Maka dinamakanlah kemudian tahunnya dengan sana hijriyah atau tahun hijriyah. Dari situ ada isyarat menunjukkan kepada kita bahwa penamaan tahun hijrah ataupun hijriyah tidak sekedar nama-nama tahun yang harus kita ingat, kita hafalkan, bahkan sebagian kemudian merayakannya, bergembira di dalamnya, tapi lebih menunjuk kepada kita adalah, maaf, dari pergantian tahun itu, berapa di antara itu semua yang keadaan kita bisa lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika Anda tahun lalu, maaf, belum rajin ke masjid, maka tahun ini Anda harus lebih rajin ke masjid lagi. Jika tahun yang lalu sedikit bacaan Quran Anda, sekarang harus lebih banyak bacaan Quran Anda. Jika tahun yang lalu Anda masih jauh dari Allah, maka tahun ini Anda mesti lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikianlah kemudian makna hijrah yang melekat dari titian tanggal, bulan, bahkan tahun yang melekat dalam kehidupan kita. Dan saya berikan kesempatan dulu pada saudara-saudara di Oman. Silahkan teman-teman bila ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau ditanyakan terkait pembahasan singkat kita ini. Setelah itu nanti saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara memulai supaya jadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan. Baik, kita sambil mendengarkan barangkali apa yang teman-teman kemudian ingin sampaikan. Teruskan dulu ya. Coba teruskan dulu sambil menunggu barangkali bila ada sebagian dari pertanyaan teman-teman dalam telekonferensi ini, ya, kami nanti perkenankan. Jadi poin pentingnya atau poin pertamanya adalah bagaimana caranya ketika Anda mendengar kalimat hijrah, apalagi terjadi pergantian hari, bulan, dan tahun, Anda selalu punya rencana-rencana untuk lebih baik dalam pandangan Allah. Jadi saya berikan gambaran sederhana misalnya. Kalau kemarin Anda evaluasi bahwa ibadah Anda masih kurang, maka sekarang Anda harus punya menu ibadah Anda. Berapa bacaan Quran Anda untuk hari ini? Berapa sedekah Anda untuk hari ini? Bagaimana kualitas dan kuantitas sholat Anda, dan seterusnya. Jadi kalau Anda belum bisa berlomba dengan orang saleh meningkatkan kebaikan-kebaikan Allah, Anda barangkali bisa berlomba untuk meningkatkan taubat, ya, seperti halnya para pendosa mendekat kepada Allah dengan taubat dan istighfarnya. Baik, kita coba sambil berjalan dulu. Bila ada yang barangkali belum dikonfirmasikan atau ditanyakan dari kalangan teman-teman, saya coba berikan gambaran singkat karena 1 menit lagi kita akan masuk
maghrib waktu Indonesia bagian barat. Untuk hijrah ini, penamaan di bulan pertamanya, dan bulan Al-Muharram. Ingat menggunakan al ya, bukan Muharram tapi Al-Muharram. Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Ada perbedaan antara Muharram dengan Al-Muharram. Jika saya sebutkan Muharram, maka itu yang dimaksud segala yang diharamkan. Mabuk Muharram. Kemudian, maaf, berdusta itu Muharram. Korupsi itu Muharram. Ya, segala bentuk maksiat itu Muharram. Jauh dari ibadah itu juga Muharram. Kalau Anda kemudian ingin jadikan waktu-waktu yang dilarang ini atau keadaan yang dilarang ini menjadi bentuk waktu untuk meninggalkannya, maka di antara rumusnya tambahkan dengan al. Sehingga kalimat Muharram menjadi Al-Muharram. Dari sini, kalau kemudian nama bulan pertama, sekalipun sejak di masa jahiliyah ini dipraktikkan, tapi kenapa dipertahankan sejak masa Islam? Ini ingin memberikan kesan bahwa jika Anda, salah satu maknanya, jika Anda ingin berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhijrah kepada ketentuan Allah, maka cara pertamanya mulai dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka dengan Anda berdusta. Allah tidak suka pandangan Anda digunakan memandang yang tidak baik, telinga Anda mendengar yang tidak baik, lisan Anda bicara yang tidak baik, sampai ke ujung kakinya. Karena itu jika Anda ingin berusaha berhijrah, bukan hanya sekedar mengganti pakaian, bukan dimaksudkan Anda pindah kelompok dari satu kepada yang lainnya, bukan dimaksudkan ketika Anda merubah gaya hidup Anda, bukan itu. Tapi bagaimana caranya Anda mendekat kepada Allah dengan berusaha meninggalkan segala larangan-larangannya. Maka silahkan keluarkan dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, secara sederhana misal dari tubuh kita, dari bagian atas sampai dengan bagian bawah. Apa yang Allah sukai dengan pikiran kita, dengan pandangan kita, dengan telinga kita, lisan kita, sampai ke ujung kaki. Kalau semua keburukan sudah bisa kita tinggalkan, dan baik-baik sudah hadir dalam kehidupan kita, maka insya Allah keadaan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali paparan singkat yang coba saya buka, karena sesungguhnya ini hanya komunikasi untuk pembuka saja supaya kita bisa berdiskusi dalam telekonferensi ini. Namun barangkali juga penting disampaikan pada teman-teman di Muscat, di Oman, bahwa di Indonesia saat ini sudah masuk waktu maghrib dan sudah berkumandang. Jadi barangkali saya mohon izin untuk bisa menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Dan insya Allah saya coba berikan waktu setelah maghrib. Ya, nanti kita tersambung sekitar 30 menit kemudian untuk bisa berdiskusi. Dan kami sarankan jika sambungan untuk komunikasi mengalami kesulitan, Anda bisa sampaikan barangkali lewat pesan, baik itu WA ataupun SMS kepada staff kami atau di tim media Akhir TV, yang dengan itu bisa kami bacakan dan kami jawab secara langsung. Demikian untuk sementara, karena waktunya sudah tiba di maghrib dan adzan sudah berkumandang, kita coba cukupkan dulu supaya kita lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menginginkan kita membahas tentang hijrah, tapi justru kita menjauh dari nilai-nilai itu yang barangkali Allah pun tidak begitu menyukai apa yang kita kemudian kerjakan. Demikian dari Bekasi, Indonesia, untuk Muscat Oman, saya Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.